Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda hari ini dalam Daily Horoscope Endang Tarot. Seperti biasa, kita berdoa dulu, semoga segala yang terbaik, yang terindah, yang termanis yang akan terjadi di hari ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting, semakin dekat pada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa. Saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Bagi yang mau konsultasi private, silahkan Anda bisa kontak asisten saya Mbak Tati untuk menanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya di WhatsApp 087885001208. Dan seperti biasa, jangan lupa like videonya, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Dan nanti malam jangan lupa saksikan program Take Me Out Indonesia di GTV atau Global TV jam 21.45 waktu Indonesia Barat. Di situ saya hadir sebagai fortune teller yang memprediksi kecocokan atau chemistry dari single man dan single ladies. Apakah dia cocok gitu ya, dilihatnya lewat kartu tarot, lewat garis tangan, lewat wajah, dan lewat bunga ya. Pokoknya saksikan. Sekarang saya akan ambil 12 kartu untuk melihat hoki Anda untuk hari ini ya. Dan soal yang tayangan Take Me Out, semoga nggak ada jadwal yang bergeser dan tetap tayang. Kadang biasa kalau ada yang blocking time, akhirnya tayangannya ditunda sementara waktu sehingga baru bisa nonton lagi minggu depannya ya. Oke, sekarang kita akan lihat yang pertama adalah Aquarius, kemudian Pisces, lalu Aries, berikutnya adalah ini lompat ya ini Taurus, kemudian ini Gemini, setelah itu ini aja deh ya, Cancer, setelah Cancer Leo, kita lihat. Kemudian setelah Leo adalah Virgo, setelah Virgo Libra, setelah Libra adalah Scorpio, lalu Sagittarius, kemudian Capricornus. Kita tutup, geser 6. Oke, siap. Kita lihat yang pertama, Aquarius. 8 tongkat, lagi banyak semangatnya nih kayaknya Aquarius ya. Semoga hari ini sudah punya rencana yang terencana, sudah tersusun dengan baik, sudah dikonfirmasikan, sudah dikoordinasikan dengan siapa saja yang berkaitan dengan urusan Anda di hari ini, kegiatan Anda hari ini, sehingga tidak ada yang lupa atau akhirnya ketinggalan gitu ya. Tapi nggak boleh kayaknya tuh kayak diburu-buru, tergesa-gesa, kesiangan, aduh lupa ini. Jangan, harus tenang. Jangan sampai terkesan nih kalau 8 tongkat tuh ada yang digesu-gesu gitu, kayak tergesa-gesa. Dan jadi kalau orang tuh gedebak-gedebuk gitu kan nggak enak. Semua harus dipersiapkan. Kalau perlu dari malam udah disiapkan apa saja yang akan dibawa, yang akan dikerjakan, yang akan dilakukan, yang akan dikoordinasikan gitu ya. Sehingga hari ini ngerjainnya atau menjalankannya santai, tenang, dan nggak emosian. Biasanya kalau orang tergesa-gesa kan emosian, jadi ribut sana, ribut sini, marah sana gitu ya. Jangan ya. Oke, dan mudah-mudahan urusan hari ini semuanya berjalan dengan lancar. Untuk asmara berpasangan, kesibukan yang Anda lakukan di hari ini jangan sampai lupa kalau Anda punya janji dengan pasangan, mungkin janjian mau pergi ke satu tempat atau janjian untuk melakukan satu kegiatan yang sudah direncanakan jauh-jauh hari. Semoga urusan hari ini pun dengan pasangan dikerjakan dengan senang hati, gembira, bahagia, dan meningkatkan kualitas cinta. Untuk asmara lajang, kalau komunikasi lagi seru, lagi terhubung terus, kayaknya cicatnya lagi lancar gitu ya,
jangan sampai menimbulkan komunikasi yang memicu amarah atau emosi karena nggak sejalan, nggak sepemikiran, kan ribet. Lebih baik bahas yang universal, obrolan olahraga, musik gitu ya, film gitu. Jadi ada hal-hal yang bikin seru, atau kuliner, masakan yang khas, makanan-makanan khas dari setiap negara, kan jadi nambah wawasan tentang kesehatan gitu ya, hal-hal yang lagi hot di publik, tentang ya wabah corona atau apa, setidaknya ada wawasan yang kita kuasai tentang satu topik pembahasan yang akan membuat lawan bicara kita kagum gitu ya. Nah, untuk yang memilih tetap sendiri, kesibukan yang begitu banyak membuat Anda kadang-kadang 24 jam tuh kurang gitu ya. Kayaknya udah semua terplot waktunya untuk ini, untuk itu. Tapi jangan sampai diforsir ya. Nanti kalau capek, waduh ngedrop deh. Nanti malah merembet sakit ini sakit itu. Pokoknya harus bisa menjaga dengan baik stamina sehingga kegiatannya berjalan lancar. Berikutnya Pisces, 10 piala, elemen air berkaitan dengan perasaan. Happy, mungkin agak lebih tenang, free, jadi bisa mengerjakan beberapa kegiatan sesuai dengan rencana. Nggak perlu tegang, semua satu persatu bisa diselesaikan, dituntaskan, dan Anda senang karena apa yang ditargetkan mulai kelihatan satu-satu berjalan sesuai dengan rencana Anda ya. Untuk asmara berpasangan, ini kalau dibilang ngumpul, seru-seruan, happy-happyan, yang dibahas itu sesuatu yang mungkin direncanakan untuk bisa terrealisasi. Apapun itu, kalau janjian mau ngumpul, ngariung sama keluarga, harus harus direalisasikan. Jangan cuma iya janji mau kesana kesini, ternyata jangan ya. Dan kalau digambarkan ini ibu bapak bahagia, anak menari-nari, ya kalau memang rencana hari ini mau berkunjung ke satu tempat, semoga semuanya kompak ya, sudah siap. Jadi rencananya berlangsung dengan lancar. Dan yang terpenting lagi buat Anda dan pasangan, kalau memang kalau kegiatan yang hari ini direncanakan tentang kegiatan keluarga, komunitas, kebersamaan dengan teman-teman yang sudah seperti bagian dari hidup Anda, mudah-mudahan kegiatannya pun berlangsung sesuai dengan rencana Anda. Nah, kalau asmara berpasangan, kalau Anda punya rencana berdua melakukan sesuatu, membeli sesuatu, mengunjungi seseorang, membeli sesuatu, pokoknya segala hal yang dilaksanakan dengan tenang, rileks, nyaman, pastikan bahwa semua sudah disusun dengan baik, terencana, plot-plot waktunya, dan jangan sampai overtime gitu, nanti ya kelewat, yang ini belum, udah ngeplot di sini aja. Nah, harus ada yang bisa mengingatkan supaya hari yang Anda lalui bersama pasangan terasa menyenangkan, nggak bawa kesal gitu, nggak dongkol, dan merasa semua yang disusun itu berlangsung dengan lancar dan membuat hati senang, bebas gitu ya. Kemudian untuk kalau bebas, happy gitu kan, bikin tambah suka, tambah sayang, tambah riang hati ya. Jangan sampai malah habis pergi-pergi pulang dongkol, kesel, marah. Ya, kalau gitu ngapain pergi-pergi, lebih baik di rumah melakukan sesuatu yang lebih bikin tenang ya. Tapi kalau memang sudah terencana dengan baik, pastikan komunikasinya yang dijaga. Untuk asmara lajang, Anda sudah mulai berpikir bahwa menyenangkan sekali kalau memang ada seseorang yang bisa mewarnai hidup Anda, bisa mengerti apa yang Anda inginkan, bisa jadi teman bicara. Wah, kayaknya pikirannya udah kayak hidup yang punya pendamping gitu ya. Nah, udah mencarinya pun Anda juga harus serius, jangan lagi cuma sekedar pacaran, berdua-duaan, nggak jelas juntrungan. Lebih baik cari seseorang yang memang memenuhi kriteria yang Anda inginkan, lalu Anda dekati dan pastikan dia bisa menjadi kandidat terkuat untuk menjadi someone special Anda sebagai pendamping hidup gitu. Nah, untuk yang memilih tetap sendiri, buat Anda kebebasan itu membuat Anda lebih mudah berekspresi, mempunyai waktu yang lebih bebas, bisa fokus dengan apa yang ingin dikerjakan. Dan kalau memang sudah punya target, fokus, mudah-mudahan apa saja yang dilakukan setiap harinya termasuk hari ini bisa berlangsung dengan sukses dan lancar ya. Aries yang berikutnya, 3 piala. Hari ini ada yang ngundang acara pesta, atau ada yang ulang tahun, ada yang tunangan, ada yang
selebrasi karena naik jabatan gitu, naik pangkat. Wah, pokoknya disiapkan hari ini mungkin waktunya untuk kumpul-kumpul, refreshing, dan yang pasti Aries harus bisa lebih fresh untuk besok bergiat ya. Untuk asmara berpasangan, suasana yang ingin Anda isi di hari ini mungkin bepergian, mengisi banyak hal, mengisi beberapa waktu atau acara bersama orang yang Anda sayangi. Coba sudah dipersiapkan belum dari pagi? Mau pakaian yang seperti apa yang dikenakan? Apakah ada warna yang sepadan gitu, yang seirama, senada gitu ya, sehingga kayaknya kok serasi gitu. Kadang kalau lagi pengen samaan nuansanya kan bisa tuh dibahas, nanti pakai bajunya agak warna-warna ini ya gitu. Kalau nanti sudah kira-kira gimana gitu, karena kan kalau berpasangan supaya lebih bebas, ada gedubrak apa itu. Kalau perasaan tenang, kemudian mendiskusikannya juga dengan tenang, pasti segala hal yang akan dilakukan di hari ini bisa lebih rileks, bisa lebih fokus, dan apa yang mau dibahas itu bisa sejalan gitu ya, nggak perlu tegang-tegangan. Dan hari ini membuat Anda merasa lebih fresh karena menghabiskan waktu dengan orang yang disayangi gitu ya. Nah, kalau memang ada pesta atau ada undangan, siapkan janjian tepat waktunya tuh jam berapa, berangkat jam berapa gitu ya. Maksudnya kalaupun yang berumah tangga ya kan harus bilang nanti jam sekian ya. Jadi ada plot waktu untuk janji, sama-sama udah rapi. Bukan artinya janjian di mana loh orang. Kalau yang sudah berpasangan masa satu rumah gitu ya. Kecuali yang masih pacaran, tunangan gitu ya. Janjian nanti dijemput jam berapa. Itu kan jadi kita bisa on time ya. Jangan sampai perginya terlambat, nyampenya udah mau bubar. Gimana coba, jangan ya. Nah, untuk asmara lajang, gunakan dengan baik waktu di mana Anda bisa ngariung ngumpul karena ada seseorang yang disuka. Siapa tahu di situ Anda terbantu oleh teman-teman yang support Anda untuk bisa makin dekat dengan dia. Ini bisa dibilang momentumnya Anda bisa lebih akrab, lebih dekat tanpa merasa canggung ya. Yang memilih tetap sendiri, buat Anda sekarang prioritasnya adalah bagaimana meningkatkan kualitas hidup Anda. Dan Anda ingin lebih leluasa lagi mengekspresikan diri untuk bisa membuat segala hal kegiatan dalam hidup Anda itu punya arti, punya makna, dan gak ada tuh yang membuat Anda jadi terbelenggu. Yang penting hari ini bisa melaksanakan atau merealisasikan kegiatan-kegiatan yang sudah Anda rencanakan beberapa hari lalu ya. Berikutnya Taurus, The Emperor, Raja di Raja. Sosok yang tangguh, kuat, tapi cenderung otoriter. Kalau hari ini ya jangan otoriter lah ya. Agak lebih luas, lebih fleksibel supaya suasana hari ini itu bisa berlangsung dengan tenang, nyaman, bahagia, dan semua kalau dilakukan kegiatan sukacita bekerja sama dengan Anda tanpa ada yang merasa didikte, diatur, dipaksa, dikondisikan gitu ya. Kalau orang kan lebih senang kerja itu sama-sama happy, sama-sama gembira. Nah, mudah-mudahan dengan kesadaran yang seperti ini Anda bisa menghilangkan sisi dominasinya atau yang suka cenderung memaksakan keinginan. Harus lebih bisa fleksibel supaya orang yang diajak kerjasama, orang yang diajak bergiat itu merasa tenang kalau ada Anda gitu, dan nggak ada tuh labeling bahwa Anda tuh orangnya suka maksa, egois, maunya menang sendiri. Wah, jangan sampai ya. Tunjukkan bahwa Anda punya jiwa leadership dalam melakukan kegiatan, bisa mengatur dengan baik, dan semua merasa senang, merasa nyaman, merasa tentram kalau Anda hadir di tengah-tengah mereka gitu ya. Nah, untuk asmara berpasangan, dalam sebuah hubungan pun hindari sikap egois, memaksakan keinginan, harus ini, harus itu, harus begini, harus begitu. Yang ada pasangan merasa bukan jadi partner, malah jadi kayak bawahan. Jangan sampai membuat perasaan cintanya rontok atau perasaan sayangnya jadi ngambang. Anda harus perlakukan dia sosok yang istimewa, belahan jiwa, soulmate Anda. Jadi dijaga betul, jangan sampai ada
perasaan yang membuat dia marah ataupun kesal ya. Nah, untuk asmara lajang, kalau Anda merasa ini sudah waktunya untuk bisa menemukan pendamping hidup, belahan jiwa, soulmate. Nah, disitulah Anda mulai harus melihat dengan teliti dan hati-hati untuk bisa memenuhi kriteria yang seperti apa yang membuat hidup Anda nanti ya atau kelak bisa tenang, nyaman, damai, bahagia. Pokoknya sabar, namanya juga masih seleksi ya. Kan kalau masih lajang, seleksi dan selektif gitu ya. Bolehlah kalau pilih-pilih, tapi kan nggak terlalu nggak yang pilih-pilih banget, tapi setidaknya memenuhi beberapa kriteria yang penting sehingga bisa merasa Anda tuh nyaman bersama dia. Yang memilih tetap sendiri, orang lagi enjoy kok dengan kesendirian dan menikmati apa yang menjadi kehendak hati, ya sudah, yang pasti segala kegiatan dan kehidupan Anda bermanfaat untuk diri Anda dan juga membawa kebaikan untuk orang lain ya. Gemini sekarang 6 koin, elemen tanah terkait dengan materi. Kalau memang sudah lama lebih banyak sibuk sendiri, ada waktunya juga dong untuk memberikan perhatian, mencurahkan perhatian, membantu kesibukan yang ada di rumah, berdiskusi atau berdialog, barangkali ada yang bisa dibantu, buah pikiran Anda, tenaga gitu ya, inisiatif untuk meringankan apa yang sedang jadi beban orang tua. Nah, kadang-kadang itu dibutuhkan respon Anda ya, inisiatif Anda. Kalau mungkin orang tua kebanyakan sungkan untuk ngomong, minta bantuan, minta tolong, Anda yang harus bisa peka ya. Barangkali di sini 6 koin, gambarannya Anda memberikan bantuan kepada orang lemah, orang tua yang lemah gitu kayak duafa. Bisa juga ini disimbolkan bahwa hari ini Anda tuh punya kesempatan untuk bisa bantu siapa ya? Bantu orang tua, bantu keluarga, bantu siapa saja yang hari ini membutuhkan kehadiran Anda, membutuhkan kebaikan dan keleluasaan waktu Anda untuk bisa membantu menyelesaikan urusan atau kegiatan yang dilaksanakan di hari ini gitu ya. Dan kalau hari ini Anda memberikan waktu untuk orang tua, curhat, berbagi cerita, gak ada masalah juga kan kalau waktunya memang ada, waktu luangnya lagi masih panjang. Semoga membuat Anda menyadari bahwa kesempatan untuk memberikan perhatian bisa dilaksanakan di hari ini. Untuk asmara berpasangan, kalau selama ini Anda tidak bisa memberikan perhatian yang lebih, maka hari ini gunakan support apa yang sedang menjadi fokusnya, apa yang sedang menjadi kesibukannya. Kalau dia sedang butuh bantuan finansial, ya sebagai orang yang paling dekat, yang paling paling disayangi, dicintai, ya berkorban ya untuk memberikan jalan supaya dia lebih leluasa mengembangkan misalnya hobinya, bakatnya, kegiatannya, usahanya. Kalau memang bisa, kenapa harus menunda gitu ya. Bantu, lancarkan, mudahkan, semoga ini membuat dia makin sayang dengan Anda. Untuk asmara lajang, kalau memang membutuhkan pihak ketiga untuk mempermudah bantuan untuk menjadikan Anda lebih terbantu, dekat gitu ya, maka Anda harus bisa lebih jujur kepada pihak ketiga tersebut. Dan menjadi seorang lajang perlu tetap mengedepankan sikap dan perilaku yang baik, sensitif, peduli pada lingkungan, mau menolong orang yang kesusahan. Itu jadi nilai plus dan pasti akan ada yang mengawasi diam-diam bahwa Anda memang orang yang sangat peduli terhadap hal-hal kemanusiaan. Dan kalau misalnya ada seseorang yang tertarik, pasti dia akan cari tahu dia gimana sih sebetulnya gitu. Nah, kalau mendengar yang seperti ini kan nilai plus buat Anda ya. Yang memilih tetap sendiri, Anda belum mau sibuk-sibuk fokus pada urusan cinta karena sebetulnya Anda ingin sekali melepaskan penderitaan beban orang tua yang masih berkutat pada masalah keuangan, kesulitan finansial. Dan Anda di setiap waktu yang Anda bisa, kalau mengerjakan sesuatu menghasilkan uang, maka Anda mau mengerjakannya, termasuk hari ini. Jadi kalau sekarang yang dipikirkan adalah bagaimana membantu orang tua, maka manfaatkan waktu yang ada untuk bisa mendatangkan income dari pintu-pintu yang lain ya. Berikutnya Cancer, As Piala, Ace of Cups.
Air memancar kelima penjuru, dipegang oleh tangan dari langit seperti memberikan kesempatan pada Anda. Gunakan sebaik-baiknya waktu hari ini untuk memberikan manfaat yang besar bagi orang-orang yang ada di sekitar Anda gitu ya. Dan ini pialanya isi air. Dia dijatuhi roti komunyo oleh simbol merpati putih, yaitu itu simbol malaikat gitu ya. Airnya memancar kelima penjuru dan diumpamakan air yang berjatuhan kelima penjuru itu membawa berkah bagi siapapun yang ada dalam lingkup kehidupan Anda. Jadi bersyukurlah kalau hari ini ternyata Anda memberi nilai plus bagi kehidupan Anda, bagi lingkungan, bagi orang-orang yang selama ini support hidup Anda ya. Untuk asmara berpasangan, jangan bosan untuk memberikan dia cinta dan kasih sayang juga perhatian supaya bobot kualitas cinta Anda bertambah, meningkat gitu. Tapi kalau lagi ribut gimana Mbak Enang? Ya baikan, ngapain lama-lama musuhan? Kan harusnya pasangan saling sayang, bukan saling gontok-gontokan gitu ya. Pasti ada hasutan atau ada pihak ketiga yang ikut campur supaya Anda panas hati atau Anda tergoda sehingga Anda tidak menganggap yang ada di kehidupan Anda. Nah, itu namanya Anda sudah belajar nggak setia. Jangan ya, harus bisa seperti ini, memperhatikan, peduli, sayang, dan penuh cinta dan memenangkan hatinya. Nah, untuk asmara lajang, kalau memang serius dan merasa cocok, sudah nggak usah banyak banyak alasan lagi untuk membuat meyakinkan diri itu, nggak usah pakai dalih ini itu. Anda merasa nyaman, Anda serak, ya udah jajaki, pastikan Anda akan sanggup menjalani kehidupan yang seperti apapun asalkan bersama dia. Jadi jatuh bangun buat Anda kecil asalkan bersama yang diinginkan ya. Untuk yang memilih tetap sendiri, banyak bersyukur akan dilipat gandakan kenikmatannya. Jadi apapun yang Anda terima, apapun yang Anda hadapi, kebahagiaan yang Anda rasakan harus disyukuri. Kadangkala lewat perjuangan yang sudah panjang, jatuh bangun yang sudah dilalui, membuat kita jadi merasa, oh ternyata banyak kebaikan toh yang banyak kita dapatkan. Dan dari situlah kita mulai mengerti kenapa diminta banyak bersyukur, karena dengan begitu kita tahu bobot yang kita dapatkan dalam kehidupan, dan dengan rasa syukur itu kita seperti membuka jalan agar kebahagiaan yang lainnya ikut datang gitu ya. Oke, yang berikutnya Leo. The Lover, sang pecinta. Ini digambarkan Anda sedang enjoy menikmati sesuatu tapi batinnya ada di persimpangan. Masih galau, masih bingung untuk mengambil keputusan. Masih belum jelas arah tujuannya. Anda tahu bahwa ini semua hal yang Anda jalani, kehidupan yang Anda lakoni adalah sesuatu yang Anda cintai. Jadi kalau sedang ada di persimpangan, Anda harus tenang. Jangan ada di persimpangan tapi gasa-gerusu yang ada ambiar gitu ya. Anda harus tenang, fokus, pastikan Anda bisa merasakan dengan intuisi Anda bahwa yang Anda harus lakukan jalannya seperti ini, tindakannya seperti ini, sikapnya seperti ini. Nah, dengan seperti itu Anda akan bisa memutuskan dengan keputusan yang tepat dan bisa menghargai langkah-langkah besar yang sudah Anda lakukan. Kemudian untuk asmara berpasangan, mengkondisikan hubungan Anda dengan pasangan harusnya diwarnai dengan kasih sayang, cinta, perhatian, dan kepedulian. Jangan sampai perasaannya ada di tengah jalan, galau, bimbang, menimbang-nimbang gitu ya. Dan harusnya dirasakan bagaimana Anda pertama jatuh cinta gitu ya. Kalau Anda sebetulnya bukan karena jatuh cinta tapi karena ingin mendapatkan dia dari seseorang, jadi kayak bersaing gitu ya. Tapi kalau udah didapatkan ternyata begitu aja, ya jangan dong. Karena kan sebetulnya dalam mencintai, ketika Anda bersama dengan pasangan lalu Anda kondisikan seperti sedang berpetualang tapi dengan orang yang sama, yaitu pasangan hidup Anda atau kekasih hati Anda, ini akan menimbulkan terus greget-gregetnya. Jadi greget-gregetnya tuh hidup terus. Jadi nggak ada tuh cerita bosan, stagnan, kemudian mungkin anyep gitu, nggak akan. Anda terus berusaha menghidupkan dengan gairah cinta yang terus diperbarui dengan pandangan-pandangan cinta yang baru juga ya. Tapi tetap dengan satu orang yang sama. Nah, untuk asmara lajang,
Kalau Anda ingin dekat dengan seseorang, hindarkan sikap seperti playboy atau playgirl. Nanti nggak akan berlabuh, yang ada ngambang terus kayak di atas lautan bergelombang gitu ya. Anda harus yakinkan diri bahwa Anda sedang jatuh cinta dengan seseorang yang membuat hati Anda berdebar gitu. Yang memilih tetap sendiri, saat ini buat Anda cinta nanti saja dulu ya. Kisah-kisah hidup Anda, menurut Anda sekarang ini seperti orang sedang berpetualang, mempertaruhkan hidup supaya bisa beruntung. Nah, mudah-mudahan dengan kesadaran bahwa hidup itu perjuangan, Anda justru dihantarkan kepada situasi kondisi yang akan mendapatkan kebaikan, keberkahan, dan keberuntungan yang tak terduga-duga. Berikutnya Virgo, the European, pendeta memberi pemberkatan kepada jemaatnya, dan kalau diumpamakan hari ini Anda sepertinya mendapatkan pencerahan, mendapatkan petunjuk, mendapatkan ketenangan, dan apa yang dikerjakan dipermudah karena dijalankan dengan penuh kesadaran. Untuk asmara berpasangan, harus selalu ingat bagaimana Anda membuat ikrar cinta, komitmen terhadap cinta yang Anda jalankan. Semoga inilah yang akan membuat Anda yakin akan bisa selalu bersama dalam susah maupun senang dengan orang yang Anda cintai. Untuk asmara lajang, kalau sudah merasa mantap dan yakin ingin membangun satu hubungan yang serius dengan seseorang yang dicintai, jangan pernah menyerah walaupun terhambat oleh sesuatu yang Anda sendiri kok merasa sulit sekali untuk bisa dekat. Berjuanglah ya. Orang yang berada di posisi sebagai pejuang, dia akan berusaha untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Kemudian untuk yang memilih tetap sendiri, buat Anda bersyukur itu adalah sesuatu yang membuat Anda merasa menemukan jawaban atas perjuangan-perjuangan yang sudah dilakukan dalam hidup. Jadi kalau sekarang mulai merasa nyaman, mulai merasa tenang dengan apa yang Anda jalankan, ya mudah-mudahan semakin banyak berkahnya, semakin diberikan arahan untuk mencapai tujuan hidup yang Anda inginkan ya. Berikutnya Libra, kesatria piala, elemen air berkaitan dengan perasaan. Dengan kuda putih, dengan piala emas bercahaya, menuju sebuah tempat yang berkilauan seperti bukit emas, di atasnya ada istana. Anda yakin hari ini pencerahan batin, keyakinan dan kesadaran diri akan mengantarkan Anda pada situasi yang menenteramkan, menyenangkan dan memberi harapan. Harapan yang cemerlang tentunya ya. Semoga urusan di hari ini lancar. Kemudian untuk asmara berpasangan, memegang teguh komitmen cinta dan membawa suasana bahagia, gembira dengan penuh gairah cinta akan membuat Anda selalu bersyukur karena menjadikan dia sebagai seseorang yang spesial dalam hidup Anda. Untuk asmara lajang, ketika melihat seseorang yang menurut Anda nyetrum banget di hati, memenuhi kriteria yang Anda inginkan, coba di prospek gitu ya, fokus biar nggak lepas, biar nggak lari lagi kayak kemarin-kemarin gagal lagi ya. Kalau sudah menemukan, ada yang bikin greget-greget, ada yang bikin deg-deg ser, nah coba dipahami, dijajaki sampai Anda bisa mendapatkan hatinya. Yang memilih tetap sendiri, aduh cinta nanti aja, saya harus sibuk ke sana ke sini ke situ ke sono gitu ya. Ke sono nggak ada juga ke sana. Ntar kalau ke sono nggak nyampe ya. Oke, jadi apapun kesibukan Anda sangat yakin ini adalah kesempatan untuk bisa sukses. Maka buat Anda yang paling pas adalah tingkatkan kualitas diri dan jangan pernah menyerah ya. Yang berikutnya adalah Scorpio. Ya Virgo, ini Libra, ini Scorpio, kesatria koin. Wah, kesatria pada keluar ya. Ini kesatria koin elemen tanah berkaitan dengan materi. Pangeran dengan kuda hitam, dia melakukan satu kegiatan atau satu upaya, nggak mau ketahuan, nggak mau kelihatan. Jadi Anda ingin secara diam-diam memperbaiki segala hal, segala sesuatu yang menurut Anda adalah waktunya untuk mengubah atau untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dan ini dengan kuda hitam itu gerak-geriknya Anda nggak mau terbaca, tapi Anda punya target untuk bisa hidup bahagia dan cukup ya, berkecukupan, atau menurut Anda cukup aja. Kalau mau beli mobil cukup uangnya, mau beli tanah cukup uangnya, jadi cukup ya. Dan ini adalah kegiatan Anda di hari ini yang menurut Anda
nggak mau terpengaruh oleh ajakan-ajakan di luar sana, karena Anda ingin mengerjakan satu urusan yang ingin segera tuntas ya, supaya nggak jadi pikiran, nggak jadi beban. Untuk asmara berpasangan, buat perjalanan kehidupan Anda merasa belum banyak bisa membuat orang yang Anda cintai bahagia, maka diam, pelan tapi pasti Anda terus berusaha untuk bisa mempersembahkan sesuatu yang membuat pasangan Anda bahagia. Untuk asmara lajang, dari kejauhan Anda selalu mencoba memilih mana kira-kira seseorang yang pas di hati, dan Anda yakin kalau sudah tiba waktunya akan didekatkan juga dengan soulmate Anda. Jadi optimis ya. Oke, yang memilih tetap sendiri, buat Anda pilihan untuk fokus kepada karir atau usaha adalah salah satu proses di mana Anda ingin di usia muda itu udah sukses. Jadi nggak ada kata menyerah, nggak ada kata susah. Yang penting ikhtiar dan berjuang untuk bisa berada di puncak kesuksesan ya. Kemudian untuk yang berikut Sagittarius, coba kita lihat The Tower. Ini warning, jangan sampai hari ini Anda salah merencanakan, salah mengerjakan, salah dalam pertemuan, memutuskan sesuatu yang nggak bagus atau yang bisa membuat Anda jadi ketempuan gitu ya. Dan tetap harus waspada, jangan mudah kena iming-iming, karena bisa aja Anda yang nanggung kerugian, yang lain masih bodoh. Nah, Anda harus hati-hati, jangan sampai dimanfaatkan atau malah dijeblosin oleh orang yang Anda anggap sebetulnya sangat baik, sangat dekat. Jadi yang paling penting adalah kalau simbol sudah yang seperti ini, The Tower, waspada, hati-hati. Jangan mudah tergiur tentang sesuatu yang bisa saja palsu gitu ya. Nah, untuk asmara berpasangan, ketika ada di situasi yang amat sangat nggak nyaman, jangan dibiarkan meledak, jangan biarkan emosi, karena bisa menimbulkan problem yang sulit buat diantisipasi. Karena ujung-ujungnya biasanya udah kita bubar aja, kita ini aja gitu aja. Aduh, jangan ya. Harus tenang, sabar, dan pastikan bahwa ketika muncul persoalan bukan Anda penyebabnya. Karena ada klien saya gini, bilang bahwa saya udah berusaha Mbak Endang untuk tetap utuh, tapi dianya melenceng. Ngelihat yang begini hatinya belok gitu ya. Nggak bisa setia, selalu saja ada hal-hal yang ketahuan, tapi selalu bilang ya kamu nuduh, kamu itu. Ya saya cuma jawab ya biasalah, kalau ada yang ketahuan pasti bilangnya, Kak, kamu nuduh-nuduh aku terus, aku memang nggak ada benernya, aku memang tidak ada baiknya di mata kamu, teman-temanku memang jelek, teman-temanku memang anulah ngahono. Biasa jawabannya itu kalau ngeles gitu ya. Tapi The Tower ini warning, kalau lagi sama pasangan ada ketidaksesuaian, ada ketidakselarasan, jangan kenceng-kencengan, yang ada jeder gitu ya, yang ada pier gitu. Ini kan The Tower, kehancuran. Hindari perdebatan, hindarkan situasi yang tegang. Karena kalau sudah ada di titik yang marah ya, kadang ada yang bilang, saya sampai enek Mbak Endang. Waduh, emangnya makan pakai enek? Iya, kalau udah begitu tuh perasaan saya jadi ilfeel sama pasangan sendiri. Nggak boleh begitu gitu ya. Nah, jangan sampai kondisi ini mewarnai kehidupan Anda. Hindarkan pertengkaran, hindarkan perdebatan ya. Pokoknya asik-asik aja deh hari ini ya. Tahan, kalau lidah mau marah, tahan. Supaya bisa melewati gambar ini ya. Kemudian untuk asmara lajang, ada beberapa hal juga yang harus diingat oleh lajang Sagittarius. Kalau Anda belum merasa berhasil move on, jangan paksakan menjalin hubungan dengan seseorang, bisa jadi itu pelarian. Karena kadang-kadang kalau patah hati itu kan katanya ada yang nggak mau ketahuan. Terus biar nggak ketahuan, seolah-olah hidupnya tetap optimis, terus mencoba mencari seseorang sebagai pengganti. Padahal belum seutuhnya bisa menerima cinta yang baru. Nah yang ada nanti Anda tersiksa sendiri. Tiba-tiba pemulihan berjalan, perasaan Anda stabil lagi, ngelihat dia, aduh kok aku nggak suka ya, sama aja Anda nyakiti orang lain gitu ya. Jangan sampai itu terjadi. Kalau memang belum move on, Anda harus tenang, kendalikan diri, stabilkan hati sampai di titik mana Anda merasa ya siap, saya mau membuka mata lagi, bergaul lagi, dan berusaha menjajaki seseorang lagi gitu ya. Yang memilih tetap sendiri memang rasanya remuk redam kalau dikhianati, kalau tidak bisa mencoba memperbaiki gitu ya. Tapi kalau memang situasinya seperti itu, ya Anda harus
upgrade diri supaya nggak lama-lama terpuruk, supaya nggak lama-lama kayak orang menyesali sesuatu yang udah terjadi. Ya udah lewat, mau diapain. Dan sekarang Anda perlu lebih fokus memperbaiki pekerjaan, kualitas kerja ya, kualitas usaha, sampai Anda justru misalnya di situ dianggap gagal, ternyata Anda berhasil untuk urusan pekerjaan atau bisnis atau usaha ya. Yang berikutnya Capricorn, the Empress, Dewi Sri, Dewi Rezeki. Hari ini mudah-mudahan rezekinya banyak, kemudahan didapat, message spiritual dapat, pencerahan diperoleh, dan Anda merasa apa yang dikerjakan hari ini memberi semangat, spirit energi positif. Karena Dewi Sri atau Dewi Padi atau Dewi Rezeki ini memberikan dorongan buat Anda yang lagi loyo, kayak lagi merasa buntu, kayak yang merasa lagi pailit gitu. Padahal cuma merasa gitu ya, bukan pailit beneran. Anda bisa membangkitkan diri Anda, membooster diri Anda untuk yakin bahwa kalau bekerja keras, kalau usaha keras akan sukses ya. Bisa recovery lagi. Untuk asmara berpasangan, bersyukurlah kalau hari ini dapat perhatian istimewa, dapat suasana yang menyenangkan, dimanjakan oleh pasangan, didorong dan disupport apa saja yang lagi dikerjakan, dan mudah-mudahan ini betul-betul membuat Anda merasa beruntung sekali menjalani satu hubungan dengan dia. Dan untuk asmara lajang, kalau Anda sudah mulai terpikir kayaknya seru nih kalau saya segera mengakhiri masa lajang, menemukan pelabuhan cinta, menemukan sandaran hati, menemukan kecocokan dengan lajang lainnya, maka Anda harus serius, fokus, sampai betul-betul punya setruman, sampai betul-betul meyakinkan bahwa dialah pelabuhan terakhir Anda. Dan Dewi Sri, Dewi Rezeki akan membantu mendorong Anda bisa sampai ke jenjang yang lebih tinggi dalam urusan cinta. Tentunya kan berkaitan, kalau misalnya orang mau nikah, dari penjajakan, pendekatan, jadian, kan ujung-ujungnya nanti nikah, kan pakai modal ya, harus punya tabungan. Jadi tetap tunjukkan bahwa Anda mendatangkan banyak kebaikan, kemakmuran, dan selalu punya konsep yang jelas untuk arah ke depan. Itu sudah ada bekal, sudah ada cadangan dana, sudah ada sesuatu yang bisa menjadi bekal untuk membangun satu kehidupan baru ya. Nah, untuk yang memilih tetap sendiri, kalau lagi enjoy dengan apapun yang menjadi keputusan, yang menjadi kegiatan, yang menjadi kebiasaan rutinitas hidup Anda, dinikmati saja. Karena kadang-kadang tanpa kita sadari, sesuatu yang rutin ternyata ada yang mencari, dan Anda menjadi kandidat terkuat untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang dikerjakan, keuntungan-keuntungan yang digarap gitu ya. Oke, dari 12 bintang yang dibahas, kalau ada yang merasa kurang pas, kurang sesuai, skip aja. Jangan taruh pikiran apalagi di hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga menjadi kenyataan. Jangan lupa videonya di like, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa nanti malam nonton Take Me Out Indonesia. Mudah-mudahan tetap tayang, suka ada yang blocking time soalnya ya, untuk program tertentu gitu ya. Nah, jam 21.45 waktu Indonesia Barat. Saya di GTV atau Global TV, saya hadir sebagai fortune teller yang melihat kecocokan single man dan single ladies dalam urusan cinta, yang saya terawang melalui kartu tarot, melalui bunga, melalui wajah, melalui garis tangan ya. Oke, dan buat yang mau konsultasi private, Anda bisa kontak Mbak Tati, kirimkan bukti transfernya. Berapa besarannya tanya aja nanti lewat WhatsApp di 087885001208. Pesan hari ini, jadikan hidup penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta ciptakan rasa damai dan bahagia agar hidup penuh warna. Saya Inang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.